Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Jafrullah dengan nomor pokok mahasiswa 10040019155. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh server ojek online terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atas bimbingan Profesor Dr. Nandang Sambas SMH. Perlindungan masyarakat banyak dimensi, salah satunya adalah perlindungan hukum. Dalam masyarakat terdapat berbagai benturan kepentingan yang harus diminimalisir dengan adanya peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari lokal menjadi global. Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan berkembangnya kejahatan teknologi informasi seperti kejahatan melalui jaringan internet atau cybercrime. Itu merupakan bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual yaitu tindakan yang tidak diinginkan dan berbahaya. Dengan korban seringkali yaitu perempuan. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu untuk menyempurnakan dari peraturan hukum sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi leg spesialis dalam hal ini. Undang-undang sebelumnya seperti KUHP dan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan perdagangan manusia. Lalu dalam undang-undang itu tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan seksual. Dalam pasal 28I dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik, seperti perkosaan, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif empiris. Teknik pengumpulan data, kepustakaan, dokumentasi, sumber data, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan spesifikasi metode deskriptif. Metode analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran sistematik. Lalu hasil penelitian saya yang pertama, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sifatnya lebih spesifik dan merupakan leg spesialis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan jaminan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan seksual. Dalam undang-undang ini, hak-hak korban diberikan perlindungan dan pemulihan. Pemerintah memberi jaminan pengobatan, kehilangan pekerjaan, dan pemindahan pekerjaan. Selain menjamin perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Undang-undang ini menerapkan sistem pidana dasar dan tambahan. Diatur dalam pasal 87 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa ganti rugi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak orang tua, pencabutan hak politik, dan pencabutan profesi. Lalu hasil penelitian saya yang kedua, implementasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud komitmen pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Komitmen untuk menjamin kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban diatur dalam norma hukum. Mencantumkan hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meningkatkan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual.
Jaminan kepastian hukum merupakan implementasi dari asas legalitas yang menjadi landasan utama penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada kedua kesimpulan. Yang pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih menitik beratkan pada perlindungan korban yang berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Lalu non-diskriminasi kepentingan terbaik bagi korban. Lalu prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Lalu kesimpulan yang kedua, jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jaminan ini meliputi hak atas penanganan, hak atas kepastian hukum, dan hak atas pemulihan. Lalu dapat disimpulkan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah diterapkan dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.